Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang berbahagia, pernahkah Anda membuat bahan belajar berbasis teks seperti ini? Katakanlah modul atau katakanlah diktat seperti ini. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah sering membuat bahan belajar yang seperti ini. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, dalam bahan belajar yang saya buat ini, saya memanfaatkan hyperlink dan hypertext untuk menghubungkan mahasiswa kita ke sumber belajar lain di luar daripada bahan belajar yang kita buat ini. Bahkan di sini kita hubungkan mereka ke sumber belajar lain yang ada di internet. Nah, misalnya yang ini kita hubungkan mereka ke sumber belajar lain yang ada di YouTube. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita klik oleh mahasiswa seperti ini, maka akan lari ke YouTube. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Atau Bapak dan Ibu sekalian, ini ada satu lagi yang dibuat oleh kawan saya, Bapak Ibu sekalian. Bahan belajar yang dia buat diawali dengan link yang ada di YouTube atau ada di URL lain di internet dengan menggunakan QR code. Nah, QR code, gitu ya. QR code itu Quick Response Code yang dapat memungkinkan kalau bahan belajar cetak yang kita buat ini dicetak, Bapak dan Ibu sekalian, maka mahasiswa kita dapat terhubung ke sumber belajar lain dengan cara melakukan pemindaian terhadap QR code ini dan terhubung ke sumber belajar lain yang ada di luar sana. Atau Bapak dan Ibu sekalian, contoh lain adalah Bapak Ibu seperti ini. Seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang saya buat juga Bapak Ibu sekalian. Nah, saya hubungkan mereka pembaca ini. Nah, takut nantinya ketika buku ini saya cetak dalam bentuk cetak, maka ketika saya menghubungkan pembaca dengan sumber belajar luar, maka mereka dapat menggunakan QR code ini. Tapi kalau buku ini dibuat dalam bentuk digital, digital Bapak Ibu sekalian, maka cara saya menghubungkan pembaca terhadap sumber belajar yang ada di luar ini cukup dengan menggunakan hyperlink berikut ini. Maka ketika mereka klik hyperlink ini, maka mereka akan terhubung dengan video yang berhubungan dengan ILDF ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang dapat bagaimana caranya kita melakukan hal ini? Ternyata sangat mudah sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Cara yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, adalah dengan cara kita mencari mencari sumber belajar yang ada di internet. Nah, oleh karena itu, sebagai contoh, kalau saya biasanya mencari sumber belajar lain itu supaya enak buat mereka, karena yang kita buat adalah bahan belajar berbasis teks, maka untuk menghubungkan mereka dengan sumber belajar di luar sana yang lain, saya cari adalah sumber belajar yang bentuknya video. Nah, oleh karena itu, saya carinya di YouTube. Maka saya klik YouTube. Nah, setelah YouTube, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan cari dengan keyword, Bapak Ibu sekalian, yang sesuai dengan buku atau bahan belajar yang sedang kita buat. Nah, misalnya keywordnya adalah how to formulate learning objective. Nah, kira-kira begitu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian akan muncul beberapa video yang menjelaskan tentang bagaimana membuat satu rumusan capaian pembelajaran yang baik. Nah, oke, katakanlah saya tertarik dengan ini karena pendek begitu ya. Nah, gitu. Saya akan buka ini Bapak Ibu dengan klik kanan. Oke, jadi nah seperti ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, kita pelajari dulu.
kita pelajari dulu apakah gitu ya, apakah ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kalau sudah sesuai Bapak Ibu sekalian, maka kita klik ini. Oke. Nah, kita copy copy URL ini, Ctrl C, nah gitu ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali ke Microsoft Word yang sedang kita buat. Nah, gitu ya. Contoh ya Bapak, saya cari di bawah aja saya buatnya Bapak Ibu sekalian. Sorry, ini tulisan saya. Oke, saya buka di sini saja sebentar, yang baru di sini. Nah, katakanlah sudah ada tulisan macam-macam di sini, Bapak Ibu sekalian. Oke, tulisan saya sudah banyak, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, maka kita taruh di sini, kasih judul, silahkan Anda perhatikan video berikut. Oke, maka kita tuliskan di sini video. Misalnya kasih nomor ya, ke 1 video how to formulate learning objective. Nah, setelah jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita blok seperti ini, blok. Nah, kemudian klik kanan. Nah, di sini biasanya ada link, Bapak Ibu sekalian, link. Nah, di bawah sini kita kopikan URL yang tadi, Ctrl V. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita sudah menghubungkan mahasiswa kita dengan sumber belajar lain yang ada di luar sana. Dalam hal ini adalah yang ada di internet. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, walaupun saya ulangi, dengan demikian, walaupun bahan ajar kita adalah bahan ajar teks, bentuknya teks, tapi jika bahan ajar kita nanti dikonversi ke dalam bentuk digital, misalnya dalam bentuk PDF atau Docs dan lain sebagainya, maka kita memiliki peluang untuk menghubungkan mahasiswa kita dengan sumber belajar lain dengan cara memanfaatkan hyperlink seperti ini. Ya, ini cara yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian ya. Cara yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, cara yang kedua adalah kita hubungkan mahasiswa kita dengan sumber belajar lain dengan menggunakan QR code. Kenapa kita menggunakan QR code? Jika bahan belajar kita yang kita buat ini kita berikan kepada mereka dalam bentuk cetak dan atau digital gitu. Jadi dua-duanya bisa ini. Cetak dan atau digital. Jadi saya ulangi, cetak dan atau digital, maka kita dapat menghubungkan mereka dua-duanya. Nah, gitu dengan QR code. Oleh karena itu, kebiasaan saya hyperlinknya tetap saya masukkan seperti ini, begitupun dengan QR code-nya. Nah, bagaimana cara membuat QR code, Bapak dan Ibu sekalian? Prosesnya sama, Bapak Ibu. Tadi ya kita sudah mendapatkan sudah mendapatkan ini. Sudah mendapatkan ini Bapak dan Ibu sekalian. Sama, nah, kita copy Bapak Ibu, set begitu, Ctrl C. Maka saya akan cari QR code generator. QR code generator itu adalah satu aplikasi yang dapat menghasilkan QR code. Banyak sekali aplikasinya yang Bapak Ibu bisa gunakan, tapi saya lebih suka menggunakan QR code monkey ya, QR code monkey seperti ini. Saya cari di internet, maka akan muncul seperti ini. Saya ambil ini QR code monkey. Nah, dengan menggunakan QR code monkey, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, URL tadi yang sudah kita copy, YouTube-nya tadi, kita kopikan di sini, pastekan di sini. Nah, Ctrl V gitu ya. Nah, setelah masuk di sini, maka kita bisa mengatur yang ini. Kita atur warna misalnya, tapi saya kalau warna biasa saya tidak ubah-ubah, misalnya logo gitu ya. Bahkan kita bisa upload foto. Misalnya saya ingin upload foto saya misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Saya cari di mana download kita misalnya ya. Nah, ini misal Bapak dan Ibu sekalian. Foto ini akan diupload di sini dan nanti akan muncul di QR code kita. Ya Bapak Ibu. Kemudian customize design ini Bapak Ibu bisa pilih yang Bapak Ibu suka.
Misalnya yang ini dari antara sekian atau termasuk yang bawah Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya biasanya pilih yang ini atau yang ini, Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu, mohon perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pilih yang di sini, di tengah di sini ada pemilihan resolusi Bapak Ibu sekalian, ada yang high quality, ada yang low quality. Saya menyarankan Bapak Ibu memilih yang low quality. Jadi ini digeser ke low quality. Kenapa? Kalau kita menggunakan high quality, satu halaman yang kita buat yang hanya mengandung satu QR code, itu filenya akan besar, bermegabyte-nya gitu ya. Megabyte-nya akan besar, sehingga kita pilih yang low quality. Nah, setelah kita pilih low quality, Bapak Ibu sekalian, kita create QR code. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, di sini sudah ada foto kita, ya, dan ini dan sebagainya sudah jadi QR code kita, maka langkah selanjutnya adalah kita download. Download ini tentu saja kita harus tahu kebiasaan kita naruh image kita itu di posisi mana, ya. Kalau saya biasanya langsung lari ke download, maka saya download Bapak Ibu sekalian. Nah, saya save dengan nama QR code PNG. Ini harus ingat, kalau Bapak Ibu sudah pernah buat QR code PNG berikutnya, maka Bapak Ibu nanti di download itu, Bapak Ibu pilih yang QR code PNG dalam kurungnya nomor tertinggi. Nah, karena ada nomor, karena banyak gitu yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah terdownload Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini sudah terdownload, coba kita buka Bapak Ibu. Oke, nah ini dia Bapak dan Ibu sekalian QR code yang sudah kita miliki. Coba saya ingin copy di sini dengan cara klik kanan, kemudian copy, gitu ya. Kemudian saya balik lagi ke ke Microsoft Word tadi. Nah di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya akan copy dan akan paste di sini, Ctrl V. Nah, maka muncullah QR code kita di sini, Bapak Ibu sekalian. Bisa Bapak Ibu perkecil maupun perbesar, sesuai dengan tata letak daripada yang Bapak Ibu inginkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, demikian bagaimana kita mengoptimalkan bahan ajar cetak kita, bahan ajar yang berbasis teks kita, dengan cara menggunakan hyperlink dan hypertext, dan kita optimalkan dengan menggunakan QR code, Bapak dan Ibu sekalian, menggunakan QR code sehingga Bapak dan Ibu sekalian memungkinkan bahan ajar cetak kita menjadi bahan ajar yang rich content. Nah, rich content itu maksudnya adalah kaya akan sumber belajar lain. Nah, gitu. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti yang Bapak Ibu buat sebentar-sebentar ada hyperlink, sebentar-sebentar hyperlink, sebentar-sebentar hyperlink. Itu mah kalau seperti itu berarti kita hanya menjadi mak comblang gitu ya, maklar daripada hyperlink. Maksudnya adalah kita tuliskan bahan belajar digital, bahan belajar cetak, bahan belajar basis teks kita itu sedemikian rupa Bapak dan Ibu sekalian sehingga kita akan buatkan QR code atau hyperlink-nya. Nah, ini yang saya buat adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini belum ditata ya Bapak Ibu. Belum ditata betul dan hyperlink dan hyper ininya masih seperti ini ya, belum ditata. QR code-nya juga belum karena ini belum selesai Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada sebagian dan ini hyperlink-nya, ini QR code-nya Bapak Ibu. Ini hyperlink-nya, ini QR code. Yang lari ke YouTube saya kasih fotonya YouTube. Yang lari ke artikel saja, URL di internet, link di internet aja saya kasih gambar seperti ini Bapak dan Ibu sekalian untuk membedakan. Tapi nanti konsisten, secara keseluruhan akan konsisten ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini buku yang belum selesai sebenarnya, gitu. Nah, termasuk yang ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian, cara mudah membuat bahan ajar berbasis teks yang kita dapat optimalkan dengan cara memanfaatkan hyperlink dan QR code. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.